7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu pagi hari ini untuk mengikuti ibadah di SDC Church. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan dan diagungkan. Mari Bapak Ibu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kasih pemeliharaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu pagi hari ini untuk datang di hadapan-Mu, menyerahkan seluruh hidup kami, memuji menyembah. Terima kasih Bapa, kalau kami ada di tempat ini semua karena kebaikan. Terima kasih Tuhan, layakan dan kuduskan kami pribadi lepas pribadi. Biar dengan hati yang tulus kami mengangkat segala pujian, kami kembalikan segala hormat pujian kepadamu. Terima kasih Bapa, bagimulah segala pujian dan kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Naikkan pujian ini dengan tulus di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Oh. Mari katakan bersama. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Hidupku. Mari dengan tulus hati katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan
lagi. Tak usah ku takut, amin. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanku di hidupku. mari dengan lebih sungguh lagi katakan pujian ini. Bapa, kami datang kepadamu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagi. Mari katakan Bapakku datang, amin. Bapakku datang Menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada dengan tulus katakan, bagiku. tak usah ku takut, haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat. Mari jemaat Tuhan saja katakan ku nyanyi haleluya. Amin. Katakan dengan tulus. Amin. Masih jemaat Tuhan katakan ku nyanyi haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, berbuat kasar. Bersama-sama katakan ku nyanyi haleluya.
ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu. Sembah bagi Engkau yang kudus. Menyanyi haleluya. Terpujilah nama-Mu. Maha besar, maha mulia, layak ditinggikan, layak dimuliakan, layak diagungkan selamanya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan dengan tulus di hadapan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar dan layak untuk dipuji. Terima kasih Bapa. Bagimulah segala hormat, pujian dan kemuliaan. Terima kasih Bapa. Dia layak untuk ditinggikan dan diagungkan. Nikmatilah kehadirannya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Allah yang besar, haleluya. Katakan bersama. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mulia. Kami siap memuji Engkau. Mari umat percaya bersama dengan saya katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari dengan tulus hati kasih salam kanan kiri depan belakang, katakan shalom. Haleluya.
Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya Amin. sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Katakan kembali, Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya Sumber dari segalanya. Amin. sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Kaulah alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. 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 Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku
Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sampai. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sampai. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Ya Allah yang kudus dan layak untuk terima pujian. Mari dengan tulus hati katakan pujian ini. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kuduslah Tuhan Allah kuasa, layak untuk terima pujian, layak untuk terima hormat, layak untuk terima kemuliaan. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kuduslah Tuhan Allah kuasa. Dia layak untuk terima, Layak untuk terima Dia layak untuk pujian, terima hormat. layak untuk terima hormat, Dia layak untuk terima kemuliaan. puji-puji tinggikan Dia. Puji, puji tinggikan Dia. Puji, agungkanlah namanya. Puji, puji tinggikan Dia. Puji, agungkanlah namanya. Katakan kudus, kudus. Haleluya. Bersama. Kudus, kudus, kudus. Kuduslah Tuhan Allah kuasa, layak untuk terima pujian, layak untuk terima hormat, Dia layak untuk terima kemuliaan. kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kuduslah Tuhan Allah kuasa, Dia layak. layak untuk Amin. terima pujian, layak untuk terima hormat, Dia layak untuk terima kemuliaan. Puji, puji tinggikan Dia. Puji, agungkanlah namanya. Puji, puji tinggikan Dia. Puji, agungkanlah namanya. segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Jadikan hati kami tanah yang subur ketika kebenaran firman disampaikan. Biarkan Roh-Mu yang kudus melawat kami, memberikan pengertian, merenungkan dan melakukannya ya Bapa. Terima kasih
Terima kasih Bapa. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu. Amin. Agar semua rencana-Mu digenapi. Mari dengan tulus hati katakan pujian ini. Ajar kami Tuhan. Amin. Menghitung hari-hari. Haleluya. Agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa. Ajar kami Bapa. Haleluya. Hidup dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Haleluya. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa. Ajar kami Bapa. Hidup dalam jalan-Mu. Hidup dalam jalan-Mu. Agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur
Amin. Dan ajar jalanmu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu, Tuhan, agunglah karyamu, Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami, Yesus kami bersyukur Yesus kami padamu. bersyukur. Yesus kami bersyukur padamu. Kami selalu ingin bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik, sungguh sangat baik bagi setiap kami. Tidak habis-habisnya kami mengecap kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Terima kasih ya Allah yang hidup, dan tiba saatnya kami mau meneduhkan jiwa kami, mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kuatkan, teguhkan, dan ubahkan kami lewat kuasa firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Syukur sekali kembali saya dapat kesempatan untuk menjadi berkat bagi kita semua lewat kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran dengan judul The Power of Right Believing. Ya, The Power of Right Believing, kekuatan atau kuasa dari percaya yang benar, kepercayaan yang benar. Salah satu persoalan yang paling penting untuk kita perkarakan sebagai orang percaya adalah bagaimana kita benar-benar memiliki kepercayaan yang benar. Jadi memiliki kepercayaan yang benar ini bukan masalah sepele, ini bukan masalah biasa. Kita tidak boleh hanya sekedar menjadi Kristen biasa yang berpuas diri hanya berstatus Kristen atau pergi ke gereja atau dengan kasih perpuluhan. Apalagi ada orang yang Kristen tapi sudah lama gak pergi ke gereja, meski mungkin banyak alasannya. Tapi apapun alasannya, seharusnya kita tidak bisa melepaskan diri dari persekutuan atau komunitas orang percaya, apalagi melepaskan diri dari hubungan kita dengan Tuhan. Karena pada hakikatnya kita diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah. Itu artinya bahwa naturnya kita manusia tidak bisa hidup tanpa Allah. Tidak bisa hidup tanpa Allah. Dan dari sejak awal kekacauan, kehancuran itu terjadi karena manusia mau mencoba hidup tanpa Allah atau di luar Allah. Jadi yang benar adalah kita harus memiliki ketergantungan sepenuhnya hanya kepada Allah. Kekristenan itu segenap hidup, karena kekristenan itu berorientasi pada Kristus yang telah mempersembahkan hidupnya agar kita memiliki kehidupan. Jadi singkatnya, kekristenan itu adalah Kristus. Dia adalah pusat dan tujuan dari kehidupan kita. Menjadi Kristen artinya menjadi seperti Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengaku mengenal Dia, ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yang indah dari kekristenan bukan hanya sekedar ketika kita percaya Yesus kita mendapatkan keselamatan, terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga. Tapi yang indah, yang agung dari kekristenan adalah
bahwa Yesus bukan hanya memberi keselamatan tapi juga memberikan teladan hidup, contoh kehidupan untuk kita bisa ikuti. Dalam segala hal Yesus layak dan bisa dijadikan contoh. Dalam hal kasih, belas kasihan, dalam hal pengampunan, dalam hal ketundukan, dalam hal kesabaran, penguasaan diri, in everything. Dan tidak ada ajaran yang lebih agung selain dari apa yang Yesus ajarkan. Banyak ajaran yang baik, banyak ajaran yang agung yang diajarkan oleh banyak agama atau kepercayaan, tapi tidak ada ajaran yang lebih agung daripada atau selain dari apa yang Yesus ajarkan. Umumnya ya, orang mengajarkan, agama mengajarkan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi Yesus selangkah lebih maju ya, dengan mengatakan balas kejahatan dengan kebaikan. Dilempar pakai batu, lempar dengan bunga. Dilempar pakai batu, lempar lagi dengan bunga. Dilempar lagi dengan batu, lempar dengan bunga sama pot-potnya sekalian. Yesus berbeda. Orang mengajarkan ya, benci musuh. Kalau Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Coba bayangkan, ini benar-benar di luar dari apa yang kita bayangkan. Jangankan mengasihi dia, membayangkan mukanya aja musuh kita itu najis teralala, apalagi sampai mengampuni dia, mengasihi dia. Sukar, Pak. Tapi itulah kekristenan. Dan Yesus bukan hanya sekedar mengajarkan, dia mempraktekkan dari kayu salib. Mengapa ada keindahan dalam kehidupan kita? Mengapa ada keselamatan? Karena ada berita pengampunan. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mengikuti spirit yang sama seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus? Apakah kita dekat dengan kehidupan Tuhan Yesus atau jauh kali dari kehidupan Tuhan Yesus? Masing-masing kita bergumul secara pribadi. Karena esensinya kekristenan itu bukan hanya sekedar kepercayaan yang benar, tapi praktek hidup yang benar. Bukan hanya ortodoksi, tapi ortopraksi. Kalau nggak ngerti ortodoksi, ortopraksi, nanti tanya sama dokter ortopedi. Ortodoksi terkait dengan ajaran yang benar, ortopraksi itu terkait dengan praktek hidup yang benar. Jadi jangan hanya jadi orang Kristen yang memasukkan semua kebenaran atau doktrin itu ke dalam pikiran kita, tapi tidak terlihat lewat kehidupan kita. Kita harus membuktikan kekristenan itu benar, bukan hanya lewat kata-kata atau segudang argumentasi yang kita sudah bangun, yang kita sudah persiapkan, jadi apologet. Ya, nggak ada yang salah dengan jadi apologet. Tapi kalau hanya sekedar itu hanya tersimpan dalam pikiran kita, terurai dengan kata-kata kita, tapi nggak terbukti lewat kehidupan kita, betapa tragisnya kehidupan ini. Jadi kita harus membuktikan, pertama dan yang paling penting adalah bahwa Kristen itu benar lewat kehidupan kita, lewat perkataan kita. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Perkataan kita harus menjadi perkataan yang membawa berkat, membawa keteduhan bagi setiap orang. Yang setuju katakan amin. Kepercayaan yang benar itu sangatlah penting. Dan itu harus dibangun di atas fondasi dan pengertian yang benar. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dibangun di atas apa? Kuat atau tidaknya kehidupan kita, ya itu bergantung pada fondasinya. Di atas pasir atau di atas batu. Nah, ini lagi-lagi mari kita bergumulkan secara serius, secara mendalam, secara personal. Apakah iman kita sudah terbangun di atas fondasi yang kuat? Apakah kita sudah benar-benar mengenal kekristenan dengan baik, mengenal Kristus dengan benar, dan bukan hanya mengenal Kristus dengan benar dengan mengakui statusnya Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan, tapi juga memperlakukan Yesus dengan benar. Itu percaya yang benar. Karena dari sisi terminologi kata, pistis itu jangan hanya dipahami sebagai percaya statusnya Yesus, percaya bahwa dia adalah Tuhan. Seharusnya di dalam percayanya kita itu ada ketundukan, ada ketaatan. Dan ketaatan kita dilandaskan oleh kasih, God's love, kasih Allah. Ketaatan kita bukan didasarkan pada ketakutan, kita takut dihukum, tidak. Tetapi karena kasih Allah melalui Yesus Kristus. Betapa indah kehidupan kita kalau hidup kita dikuasai oleh kasih. Betapa tidak mudahnya kita membenci orang meskipun kita berulang kali disakiti. Kalau kita dikuasai oleh kasih Kristus. Siapa yang pernah disakiti?
Siapa yang pernah disakiti sama pendeta? Ya kan, bagaimana perasaan kita ketika disakiti? Dengan mudahnya mengampuni? Belum tentu. Bukan hanya belum tentu, belum tentu. Tidak mudah. Tapi lagi-lagi, apa yang membuat kita bersyukur jadi Kristen? Karena kita tahu kekerasan itu bukan hanya sekedar segudang teori, tapi praktek. Dan itu yang Yesus tawarkan, wariskan bagi setiap kita, praktek kehidupan. Ya kan, kalau kita benar-benar dikuasai oleh kasih Kristus, tidak mudah kita membenci orang. Amin. Iya. Dan hati kita ini tempat bagi yang kudus seperti kebenaran, bukan tempat sampah. Kebencian, sakit hati, amarah, dengki, kepahitan, itu semua sampah. Hati kita bukan tempat sampah. Yang setuju katakan amin. Iya, kan ada lagunya itu, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini, ku kan menari. Ya kan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau orang hatinya busuk, omongannya busuk. Kenapa orang omongannya busuk, pikirnya busuk, tindakannya busuk? Karena hatinya busuk, busuk. Iya, perhatikan saja. Orang yang suka ngomong hal-hal yang busuk, pikirnya busuk, tindakannya busuk, meskipun dibungkus dengan hal yang bersifat rohani, pasti ketahuan dan pasti hatinya busuk. Tapi saya yakin di sini tidak ada, insya Allah. Iya, penuh dengan ego, ya penuh dengan kesombongan, iri, dengki. Saya yakin di sini nggak adalah orang-orang yang suka iri atau dengki atau egois. Insya Allah. Iya kan? Ya kita harus saling tolong menolong satu sama lain, saling membantu, saling mengapresiasi. Jangan ada orang yang susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kita harus susah lihat orang susah, senang lihat orang senang. Amin. Iya, saling membantu, saling tolong menolong. Ya kita harus menunjukkan bahwa kita itu orang Kristen yang dewasa rohani dengan sikap yang seperti itu. Iya. Tunjukkanlah kedewasaan kita dengan kita saling merangkul, saling mendoakan, saling mengampuni, saling mengasihi. Oh, indah kali kehidupan ini kalau seperti itu kehidupan yang kita jalani. Dahsyat. Iya kan? Iya, saling mengampuni kalau ada yang salah. Iya, pendeta juga nggak luput dari kesalahan. Ya kita juga harus bisa dengan legowo mengampuni pendeta kalau ada kesalahan. Iya kan? Kalau pendeta sampai disakiti, ya, kalau pendeta menyakiti hati jemaat, itu dosanya besar sekali. Tapi kalau sampai jemaat menyakiti hati pendeta, itu dosanya enggak terampuni. Ini pembelaan diri. Aduh. Iya kan? Ya, kedewasaan rohani kita itu harus diwujudkan dengan kita semakin manusiawi, bukan semakin ngeroh. Kedewasaan rohani kita harus diwujudkan dengan kita semakin manusiawi, bukan semakin ngeroh. Halo? Iya, nggak jadi jaminan orang yang 1x24 jam berdoa pasti kudus hidupnya. Belum tentu. Ya saya dulu begitu. Saya pikir orang yang sekolah teologi itu kudus-kudus hidupnya. Ternyata banyak yang kudis, Bang. Ini kameranya nggak mengikuti ya. Iya kan? Iya. Saya pikir kudus-kudus. Jadi ini cerita lah ini. Jadi di kampus itu kita jarang makan enak. Ya kan, hari-hari makan tahu tempe terus. Sampai kita buat lagu, tahu tempe tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tahu tempe tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Nah kalau hari Kamis itu kita puasa. Nah kalau puasa itu biasanya kalau buka itu makannya haucek sencing ping. Waduh, enaknya bukan main. Iya kan? Tapi kita itu kalau puasa, misalnya tidur paling lama jam 10, itu udah mulai puasa. Nanti bukanya jam 6, coba bayangkan lapar kali. Itu nggak ada sahur-sahur, nggak ada. Itu laparnya bukan main. Kalau ada yang buat kita emosi, pengen kita makan. Saking laparnya apa? Nah, bayangkan. Jadi kalau kita lagi dua puasa, makannya itu enak kali. Ada ayam, ada sayur asam, tetap ada tahu tempe.
Nah biasanya kalau yang doa itu kakak tingkat. Nah kalau kakak tingkat yang berdoa itu panjangnya bukan main. Panjangnya bukan main, lama kali dia berdoa. Ya kan, kadang-kadang pakai bahasa Inggris, orang Batak lagi nggak jelas pula bahasa Inggrisnya kan, bilang I do have, Panjang, udah panjang-panjang berdoa, amin, ayam saya hilang. Ayam saya hilang. Saya tanya sama kakak tingkat di sebelah, kak, ayam saya mana? Dengan muka nabinya. Padahal saya permisi ya dek, ke belakang, rupanya ayam saya di kantong belakang. Ya Allah, miris sekali. Ya, itu sekolah teologi. Muka malaikat semua. Iya. Katanya anak Tuhan, perilaku anak. Bukan saya ngomong ya. Iya, itu belum seberapa. Kadang-kadang kita tuh kalau Sabtu Minggu itu kan pelayanan. Dan biasanya ada PK, persembahan kasih. Ini kan Sabtu Minggu. Nah saya lumayan lah pelayanannya dari sejak dulu lah. Lumayan hancur. Jadi kita itu kalau pelayanan itu dikasih PK, ya kan? Maklum pendeta kan nggak punya slip gaji, yang ada gaji terselip. Makasih Pak Pendeta katanya. Ini OPJ atau khotbah? Nah, nggak jarang saya pakai uang itu untuk beli pakaian gitu loh, baju. Ya kan itu happy-nya luar biasa. Waduh. Ya kan cuci. Jemur. Sore mau ambil, hilang. Ada tuyul di STT. Ada kuntilanak kekurangan bahan. Aduh. Ya kita harus menunjukkan identitas kita sebagai anak Allah yang dewasa rohani dengan kita semakin manusiawi, bukan dengan semakin ngeroh. Enggak ada yang salah dengan ngeroh, tapi jangan over, jangan berlebihan. Kita harus jadi orang yang ngeroh, tapi kalau ngeroh yang berlebihan itu salah. Amin. Jadi kepercayaan yang benar itu sangatlah penting dan itu harus dibangun di atas fondasi dan pengertian yang benar. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kalau kita tidak memiliki pengertian dan fondasi yang benar dan kuat, maka kita akan diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran. Efesus 4 ayat yang ke-14. Efesus 4 ayat yang ke-14. Dikatakan demikian, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saya baca juga ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi berbahaya sekali kalau kita tidak bertumbuh dalam kebenaran, tidak memahami dan meyakini ajaran yang benar. Kita tahu bahwa sentralitas dari kekristenan itu adalah Kristus, sehingga yang paling fundamental dalam kekristenan adalah bagaimana kita memandang dan memperlakukan Yesus dengan benar. Garis bawahi kata memperlakukan. Jadi bukan hanya sekedar memandang Yesus dengan benar. Karena kalau hanya sekedar kita berpuas diri karena sudah percaya bahwa Yesus itu Tuhan, roh-roh jahat juga percaya dengan setan. Matius 8 di Gadara, roh jahat itu ketakutan ketika ketemu Yesus. Apa urusanmu anak Allah yang maha tinggi? Apakah engkau hendak menghakimi kami sebelum waktunya? Nah ini menarik, nanti saya akan jelaskan. Setan-setan, roh-roh jahat itu tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Karena roh-roh jahat itu adalah para malaikat yang jatuh. Jadi sebelum dia menjelma menjadi manusia, dia itu adalah Allah. Nanti saya akan jelaskan. Ada yang sudah senyum-senyum, mau kemana arahnya ini Pak Pendeta? Tidak kemana-mana, Pak, masih di sini di Slipi, Pak. Jadi kita harus benar-benar memastikan bahwa kita mengenal Yesus yang benar, bukan Yesus yang lain. Yesus yang benar, bukan Yesus yang lain. Yesus yang diperkenalkan oleh Injil, bukan oleh pendeta atau manusia, atau yang dikarang-karang oleh manusia.
Iya, banyak soalnya ya, pendeta atau teolog yang pemahamannya akan Kristus itu hasil dari karang-karangan, nggak sesuai dengan Injil. Nanti saya akan buktikan. Nah, Yesus yang Injil maksudkan itu Yesus yang seperti apa? Yesus yang bagaimana? Yesus yang lain itu apakah ada? Oh, ada, banyak. Ya, banyak. Yesus mengklaim bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. I am the way, the truth, and the life. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus mengklaim bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi sudah tepat alamatnya kalau kita mau ke surga dengan percaya Yesus. Karena Yesus itu adalah pribadi yang dari surga. Yohanes 3 ayat 14 sampai 16. Ya, 14 sampai 16. Sudah tepat alamatnya kalau kita mau surga, percaya kepada Yesus. Karena hanya pribadi yang dari surga yang bisa membawa kita ke surga. Yesus itu adalah pribadi yang dari surga. Yesus itu adalah pribadi yang dari surga. Nah, tidak ada manusia di bumi ini, siapapun yang dari surga sebelumnya, itu hanya Yesus. Jadi sudah tepat kita menjamin keselamatan kita pada Yesus. Karena dia tahu jalan ke surga. Dan dia bukan hanya sekedar penunjuk jalan, tapi dia adalah jalan itu sendiri. Dia bukan hanya sekedar memberikan tips-tips kehidupan, dia adalah kehidupan itu sendiri, dia adalah sumber kehidupan. Dia yang mengklaim, dan tidak ada seorang pun nabi, rasul atau siapapun yang pernah mengklaim apa yang Yesus klaim. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dalam Injil Yohanes, ajarannya juga sering disebut sebagai kebenaran. Dalam kitab Wahyu, Kristus disebut sebagai yang kudus dan yang benar, saksi yang setia dan benar. Dalam surat-surat Paulus, ia memakai istilah demi kebenaran Kristus. 2 Korintus 11 ayat 10. Kebenaran yang nyata dalam Kristus diungkapkan Paulus dalam Efesus 4 ayat 21. Dalam suratnya, Rasul Yohanes berpesan, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Kita dipanggil untuk berbuat atau melakukan kebenaran. Kita buka 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Dikatakan demikian, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dalam kebenaran. Jadi bukan hanya sekedar jago teori, tapi NATO, no action talk only. Tapi praktek. Jadi kebaikan seperti apa yang kita lakukan, itu tidak kalah penting. Jadi bukan hanya sekedar ngomong apa yang benar, ngomong apa yang baik, tapi melakukan apa yang benar dan melakukan apa yang baik. Kalau kita punya kemampuan, ada orang yang susah, tolong, Pak. Amin. Ya kan, kalau dia lagi susah, ada sakit, lalu mau beli obat 100.000, obatnya nggak punya uang untuk beli obat, kita punya uang, kita mampu, kita bantu. Ya kan? Jangan udah doa panjang lebar, pakai bahasa roh lagi, tapi nggak buat apa-apa. Ya kan? Kura-baraba saku kurata rata. Ini kan udah doa panjang lebar. Jadi kalimat itu perlu untuk kita ingat. Saya ulangi lagi ya. Semakin orang dewasa rohani, dia semakin manusiawi. Makin manusiawi. Iya, makin sayang kita sama orang, ya kan? Makin susah kita sakit hati atau membenci orang. Harus begitu. Dan memang tidak mudah untuk mempraktekkannya, tapi kita bisa karena Yesus telah menunjukkannya bagi setiap kita. Jadi kita dipanggil untuk berbuat atau melakukan kebenaran. Nah, saya mau lanjutkan dengan menyinggung Yohanes 8 ayat 32. Apa maksud Tuhan Yesus ketika dia berkata, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran seperti apa yang bisa memerdekakan? Ini adalah sesuatu yang digumuli, diupayakan, diperjuangkan oleh manusia pada umumnya. Mereka ingin merdeka, mereka ingin selamat. Tentu kita bertanya, apa yang membuat kita bisa merdeka dan selamat? Alkitab mengungkapkan kebenaran. If you know the truth will set up you free. Yang artinya sekali di udara tetap di udara.
Jikalau kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya begini, secara negatif, ungkapan itu berkata atau berarti freedom from sin. Yaitu segala dosa yang sering kali bersifat membelenggu, segala kepalsuan, ketidakbenaran, keyakinan yang salah akibat dosa, dan sebagainya. Jadi merdeka dari dosa. Orang percaya itu bisa nggak masih jatuh dalam dosa? Halo? Bisa nggak orang percaya jatuh dalam dosa? Bisa, Pak. Yang nggak bisa itu hidup dalam dosa. Dan apakah kalau kita jatuh dalam dosa masih bisa masuk surga? Bisa, Pak. Karena syarat untuk masuk surga itu bukan sempurna, Pak. Kalau syarat untuk masuk surga itu sempurna, nggak bercacat, nggak bercela, nggak ada kita yang masuk surga. Halo? Makanya dalam konteks kekristenan itu saved by grace, diselamatkan oleh anugerah. We are saved by the grace alone, but the grace is never alone. What does it mean? Kok jadi bahasa Inggris? Gaya kali. Tuhan menerima kita itu apa adanya, tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita apa adanya. Tidak ada yang amin nih. Tuhan menerima kita itu apa adanya, tapi Dia tidak akan membiarkan kita apa adanya, karena Dia pasti mendandani kita. Amin. Dia akan mempercantik kita. Ya ini ibu-ibu lebih tahu lah ya kan. Ya kan, kalau berdandan itu kan bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam. Itu ibu-ibu biasa. Kalau inandang Batak, pesta jam 12, jam 4 pagi dia bangun, dia berdandan, Pak. Hah? Ya kan, pakai apa namanya itu, jambul katulistiwa, bulu mata anti badai, semuanya lah. Ya kan, blush on. Oh kan? Udah bisa berjam-jam mempercantik atau memperhias diri. Tapi itulah Yesus lakukan bagi setiap kita. Dia menerima kita apa adanya. Kalau Dia melihat kita, ya sempurna atau tidak, suci atau tidak ada bagi kita yang diselamatkan oleh Tuhan. Betul enggak? Karena tidak ada di antara kita yang suci, tidak ada di antara kita yang sempurna. Semua kita ini bobrok, semua kita ini adalah orang-orang yang pernah bersalah atau berdosa. Boleh saya minta pemain keyboard? Ya, nggak apa-apa Kak, saya udah jinak kok, nggak usah takut. Iya, siapapun kita tanpa terkecuali adalah orang-orang yang berdosa. Maaf, saya menggunakan kalimat ini, kita adalah orang brengsek. Iya. Masalahnya ada yang sudah ketahuan, ada yang belum ketahuan. Tapi puji Tuhannya sebelum ketahuan udah bertobat dia. Itu lebih mantap lagi. Tapi ada yang sudah ketahuan pun tapi nggak kunjung bertobat, terus membela diri. Kok ketawa? Hah? Aku nggak sedang melawak ini. Sampai di mana tadi? Jadi kita semua ini adalah orang-orang yang berdosa. Bisa jatuh dalam dosa meskipun kita sudah sungguh-sungguh percaya Yesus atau melayani Tuhan. Jadi kita adalah bukan orang-orang yang langsung otomatis jadi anti dosa. Itu sesuatu yang kita perjuangkan bersama dengan Roh Kudus dan Tuhan pasti menolong setiap kita. Tetapi kalaupun kita berdosa, ingat kasih karunia Tuhan selalu nyata dan siap membalut atau membasuh setiap kita, mengampuni setiap kita. Amin. Iya. Sebesar-besarnya kesalahan kita, tenang, anugerah Tuhan jauh lebih besar daripada kesalahan kita. Tapi jangan permainkan kasih karunia Tuhan. Kalau kita minta ampun harus disertai dengan pertobatan. Kalau kita nggak sungguh-sungguh bertobat, jangan pernah minta ampun kepada Tuhan, karena kita hanya akan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Iya, nggak perlu takut. Di dalam Kristus kita menerima penebusan. Dia adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah, itu yang pertama. Karena Dia mengampuni dosa. Markus pasal yang kedua. Kalau Dia bukan Allah, Dia nggak berhak untuk mengampuni dosa. Jadi kalau ada orang yang mencoba untuk mendeskripsi ulang keyakinan kita tentang siapa Yesus itu sebenarnya, hati-hati. Yesus itu Allah. Kalau Dia bukan Allah, Dia tidak berhak untuk mengampuni dosa. Orang Yahudi marah sekali kepada Yesus. Karena apa? Dia melakukan pekerjaan yang hanya Allah bisa lakukan. Mengampuni dosa itu pekerjaan siapa? Nah kalau Yesus mengampuni dosa, siapa Dia? Nggak mungkin Dia nggak Allah. Nggak mungkin Dia hanya sekedar manusia biasa. Dia menghujat Allah kalau sampai Dia mengampuni dosa dan bukan Allah. Karena Dia adalah Allah, Dia berhak untuk mengampuni kita. Dan tidak langsung kita dibinasakan oleh Tuhan hanya karena kita melakukan kesalahan atau dosa. Sebejat apapun kita, sejahat apapun kita, sebobrok apapun kita, seburuk apapun masa lalu kita, kalau kita dengan sungguh-sungguh kembali datang kepada Tuhan, Tuhan pasti menerima kita. Saudara pernah dengar nama John Newton? Pernah dengar nama John Newton?
Dia seorang yang sangat terkenal, sangat mendunia. Lagunya itu sangat mendunia sekali. Waduh, luar biasa lagunya itu. Saudara pasti tahu lagu meragam-ragam doang go sita-sita di hitam manusia. Itu bukan lagu ciptaannya. Itu bukan lagu ciptaan. Aduh Tuhan. Saudara pasti tahu lagu. Saudara pasti tahu lagu ciptaannya. Kunci C coba. Kunci C Kak. Saya nyanyikan langsung ya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Yuk sama-sama yang tahu lagunya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Siapakah John Newton? Dia adalah seorang yang menganggap dirinya sangat berdosa, sungguh bejat, karena dia adalah seorang pedagang budak. Dia menjual manusia, human trafficking ya, istilah asingnya. Suatu kali dalam perjalanan dengan menggunakan kapal terjadi satu bencana yang begitu luar biasa yang bisa mengancam nyawanya. Lalu dia berkomitmen, Tuhan kalau Tuhan kali ini menyelamatkan saya akan bertobat. Nah, lagu Amazing Grace itu berbicara tentang pertobatan John Newton. Dan saya mau kasih tahu, bukan hanya John Newton orang yang rusak, orang yang hancur. Kita semua pun orang yang rusak, orang yang bejat, orang yang berdosa, orang yang bersalah. Tapi kita juga adalah orang yang sama, yang mendapatkan anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, perkenanan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tapi setelah kita ditebus, ingat konsekuensinya, kita harus hidup seperti Yesus. Hidup seperti Yesus hidup. Dan ini adalah kewajiban. Ini konsekuensi dengan kita menjadi Kristen. Jadi sekali lagi, jangan berpuas diri dengan hanya sekedar menjadi Kristen. Tapi kita harus menjadi orang Kristen yang hidupnya dinikmati oleh Tuhan. Hidup kita manis dan dikecap oleh Tuhan. Kalau Tuhan selalu manis, kita kecap. Segala sesuatu yang dari Tuhan itu manis dan untuk kebaikan kita. Bahkan ketika dia mengizinkan penderitaan pun, dia bisa mendatangkan sesuatu yang manis dari yang pahit yang kita alami. Amin. Dari penderitaan yang kita alami, karena dia pribadi yang cakap, mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala hal bagi mereka yang mengasihi Dia. Dia adalah pribadi yang cakap, mengubah keadaan kita yang buruk menjadi baik. Itu Allah yang kita sembah. Tapi sekali lagi, mari kita persoalkan, bukan hanya sekedar bagaimana Tuhan menyatakan sesuatu yang baik bagi setiap kita sehingga manis kita kecap. Karena segala sesuatu yang dari Tuhan itu manis. Tapi bagaimana supaya hidup kita manis dikecap oleh Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sama-sama inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengakuan
kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi, inilah yang kurenungkan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Setiap kali kita punya kesempatan untuk berbuat dosa, itu adalah kesempatan untuk kita bisa dikecap manis oleh Tuhan. Amin. Setiap kali kita disakiti, dikecewakan, itu adalah kesempatan untuk kita dikecap manis oleh Tuhan. Semuanya bergantung pada respon kita. Makanya kalau dari Tuhan selalu kita kecap hal yang manis. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah hidup kita sudah dikecap manis oleh Tuhan? Jadi secara negatif, kebenaran itu akan memerdekakan kamu dalam pengertian freedom from sin. Lalu kalau kemerdekaan memerdekakan kamu, kemerdekaan itu berbicara tentang apa? Di sini adalah kebebasan dalam arti keselamatan yang dianugerahkan kepada kita karena dikatakan bahwa kita mengenal kebenaran. Secara positif, ungkapan ini berarti freedom from having fellowship with the God of truth, yaitu kebebasan untuk kita bersekutu dengan Allah yang benar. Bapak Ibu Saudara, bersekutu dengan Tuhan adalah sesuatu yang mahal dan harga yang Allah telah bayar untuk kita bisa kembali bersekutu dengan benar dengan Dia. Itu juga mahal, anaknya yang tunggal. Jadi jangan main-main dengan persekutuan dengan Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Itu sesuatu yang bisa mengubahkan setiap kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan adalah awal dari Paulus untuk mengalami perubahan yang radikal. Setelah kita dibenarkan dan dimerdekakan, kita memperoleh hak untuk menghampiri Allah dalam ibadah dan doa. Waktu Yesus mati, tirai bait Allah itu terkoyak. Itu ada makna simboliknya. Itu bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Tirai bait Allah itu yang memisahkan antara ruang yang kudus dengan yang maha kudus. Dan setiap orang yang masuk ke ruang maha kudus itu adalah orang yang benar-benar suci. Dan dia adalah seorang imam dan harus benar-benar suci. Kalau enggak dia akan mati. Enggak bisa sembarangan orang. Tapi dengan kematian Yesus, semua orang bisa datang menghampiri Allah kapanpun dan dimanapun. Amin. Iya, artinya apa? Kalau dari atas ke bawah, itu Tuhan yang mengoyakkannya. Enggak ada lagi batasan. Siapapun bisa datang menghampiri Allah. Amin. Enggak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan enggak dibatasi oleh gerak. Makanya dalam konteks kekristenan, orang mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan itu bebas geraknya, silakan saja, Pak. Enggak jadi masalah. Ya kan? Ada yang sepi kayak kuburan, enggak jadi masalah. Ada yang dianggap seperti kesurupan, enggak jadi masalah. Amin. Iya. Yang penting kita harus saling menghargai satu sama lain. Iya, dalam konteks kekristenan kita itu harus ada toleransi yang tinggi. Karena kita akan menghadapi banyak perbedaan. Tapi kalau yang bersifat minor, kalau mayor jangan kita bertoleransi. Itu namanya kompromi. Yesus itu Tuhan, Yesus itu Logos, itu harga mati. Amin. Itu substansi.
Kalau untuk hal-hal yang lain kita bisa bertoleransi, tapi untuk kebenaran yang mutlak sifatnya jangan toleransi. Itu kompromi namanya. Sampai kapanpun Yesus itu adalah Tuhan. Nanti saya akan singgung sedikit karena waktunya nggak banyak. Ini kayak seminar jadinya. Ya, tapi kalau mau diundang seminar juga boleh nanti. Ya, jadi Yesus itu adalah Tuhan. Waktu Thomas nggak percaya, sekali-kali aku tidak percaya kalau tidak melihat dia dan menyentuh tangan dan lambungnya. Padahal para murid itu telah melihat, teman-temannya sudah melihat Yesus yang bangkit, tapi dia nggak percaya sebelum dia lihat langsung. Ya, ini orang skeptis, orang yang ragu, tapi nggak jadi masalah. Akhirnya apa yang Yesus lakukan? Yesus menampakkan diri kepada dia. Waktu Yesus menampakkan diri kepada Thomas, lalu apa kata Thomas? Krismu kai hoteusmu. Ini bukan bahasa roh, bahasa Yunani, Pak. Krismu kai hoteusmu, ya Tuhanku, ya Allahku. Kalau Yesus bukan Tuhan, dia harus menolak. Tapi karena dia Tuhan, dia nggak menolak. Betul nggak? Ada nggak yang pernah disembah sebagai Tuhan dan menolak penyembahan itu, pengakuan itu? Ada dong. Barnabas dan Paulus di Derbe, Ikonium, itu Kisah Rasul pasal 13, disembah sebagai Tuhan tapi menolak penyembahan dan pengakuan itu. Mereka disembah sebagai apa? Dewa Zeus dan Hermes. Hermes itu dewa, bukan tas. Ibu-ibu langsung apa? Hermes. Dewa. Karena mereka itu bukan Tuhan, mereka mengoyakkan bajunya. Mereka menolak pengakuan itu. Petrus juga sama, pernah disembah dan menolak. Bahkan malaikat dalam kitab Wahyu, Yohanes menyembah malaikat itu. Lalu malaikat itu melarang, jangan sembah aku sama kamu sama-sama hamba, Pak. Sama-sama hamba. Tapi yang satu ini beda. Dia diakui sebagai Allah, disembah sebagai Allah. Dia tidak menolak. Kenapa? Karena memang dia adalah Tuhan, karena memang dia adalah Allah. So jangan mengubah kebenaran yang sudah diyakini dari sejak awal. Bukan hanya bapak-bapak gereja. Kita mendasarkan iman kita pada apa yang disampaikan oleh bapak gereja. Tidak, pada apa yang Alkitab katakan. Jadi ketika ada orang yang mencoba untuk menggumuli, merekonstruksi ini dan menyangkali ketuhanannya, dia bukan hanya bertentangan dengan bapak-bapak gereja, bertentangan dengan Alkitab. Halo? Bisa dipahami? Bisa ditangkap ya? Iya, bertentangan dengan Alkitab. Yang pertama, Yesus itu adalah penjelmaan Allah jadi manusia. Penjelmaan Allah jadi manusia, Filipi 2 ayat 6 sampai 8, Yesus mengosongkan diri. Lalu Yohanes 1 ayat 14, itu berbicara tentang apa? Inkarnasi, Yesus yang berinkarnasi. Nah, penjelmaan Yesus sebagai manusia. Zaman Yohanes begini Bapak Ibu, ini saya terangkan secara cepat saja karena waktunya terbatas. Pada zaman Yohanes, ia menghadapi kecenderungan ajaran sesat yang berkembang pada abad kedua menjadi ajaran doketisme. Sebelumnya gnosis atau gnostik. Filsafat ini berkata bahwa Allah tidak menjelma menjadi manusia. Jadi ancaman penolakan terhadap Yesus yang adalah penjelmaan Allah jadi manusia udah ada dari sejak dulu. Itu bukan sesuatu yang baru dan sudah dianggap sesat, bukan hanya oleh bapak-bapak gereja, oleh rasul-rasul. Jadi doketisme itu menganggap tampaknya Yesus manusia, tapi nggak sungguh-sungguh manusia, dia roh, sama seperti hantu, Pak. Hantu itu tampaknya seperti manusia. Nah, Yesus kurang lebih seperti itu, tampaknya saja manusia, padahal tidak. Jadi penganut doketisme berkata tidak masalah dia tidak sungguh menjelma menjadi manusia, cukuplah kalau dia adalah roh, wujud yang seperti manusia, yang datang untuk melayani kita di bumi yang najis ini. Namun Yohanes menolak kecenderungan ini dengan banyak perkataan dalam Injilnya maupun suratnya. Dia berkata bahwa firman itu menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Jadi ini juga merupakan sebuah encounter terhadap ajaran yang miring pada waktu itu. Dan apa yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, 1 Yohanes 1 ayat 1. Jelas ia menolak ajaran yang berkata bahwa Yesus Kristus adalah wujud yang hanya seperti manusia. Ia bersaksi bahwa Yesus benar-benar menjelma menjadi manusia dan kenyataan sejarah ini menjadi dasar iman kita. Nah, mari kita buka 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Ini menarik sekali. Bagaimana orang yang menyangkali kemanusiaan Yesus.
Bagaimana orang yang menyangkali Yesus yang adalah Allah menjelma menjadi manusia disebut antikristus. Disebut antikristus. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, spirit. Tetapi ujilah roh-roh itu. Itu termasuk pengajaran, ajaran. Bukan hanya para pengajar, tapi ajarannya kita uji. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ingat, nabi palsu, pendeta palsu itu bukan datang dari luar, dari dalam. Dari dalam. Artinya mereka juga adalah orang-orang Kristen, bahkan mereka para pelayan, bahkan para pendeta. Ayat 2, demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Berasal dari Allah. Ayat 3, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Antikristus yang menolak ketuhanan Yesus, kemanusiaan Yesus, penjelmaan Yesus, itu antikristus. Ayat 2 ya, coba saya ulas sepintas. Ini menarik sekali. Demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Kata datang itu menunjukkan bahwa Yesus sudah ada sebelum dia lahir. Kata datang menunjukkan bahwa Yesus sudah ada sebelum dia lahir. Kalau kita bicara tentang kelahiran Yesus, itu Yesus Yerusalem. Tapi dia bukan baru ada pada waktu dia lahir di Yerusalem. Dia sudah ada dalam kekalan bersama dengan Bapa. Apa buktinya? Yohanes 8 ayat 58. Yesus ngomong begini, before Abraham was, I am, ego eimi, ego eimi. Saya rasa Bapak Gembala kita Pak Andreas Anggus lebih paham hal ini karena beliau pakar perjanjian baru. Kata ego eimi, akulah dia. Kata yang dipakai itu present. Untuk Abraham dipakai past, masa lalu. Masa lalu. Untuk Yesus pakai kata I am. Artinya tidak pernah ada waktu di mana Yesus tidak ada. Tidak ada masa di mana Yesus tidak ada. Dia selalu ada, dia kekal. Makanya orang Yahudi menjadi marah. Umurmu belum sampai 50 tahun, Bah. Gimana kau sudah ada di Abraham? Gimana apa ceritanya? Abraham dengan Yesus jaraknya berapa lama? ...2000 tahun. 2000 tahun, Bah. Hah? Kalau dia bukan Tuhan, dia orang gila. Betul enggak? Kalau dia bukan Tuhan, dia orang gila. Karena bagaimana mungkin kalau dia bukan Tuhan, dia sudah ada sebelum Abraham ada, yang jaraknya 2000 tahun. Kita nggak mempersoalkan kalimat itu kalau kita percaya bahwa dia kekal. Bisa nangkap nggak? Dan Yesus bukan hanya mengklaim bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada. Lebih jauh lagi dia mengklaim, Yohanes 17 ayat 5, bahwa dia ada sebelum dunia ada. God, Father, glorify me with the glory I had before the world was created. Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan Yesus sudah ada, Pak. Bukan hanya sebelum Abraham ada, sebelum dunia ada. Itu menunjukkan kekekalan Tuhan Yesus. Bisa ditangkap? Jadi sebelum dia menjelma menjadi manusia, lahir di Yerusalem, dia sudah ada dalam kekekalan bersama dengan Bapa. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan, dan firman itu adalah Allah. Logos itu harus Yesus, karena logos digambarkan di situ sebagai pribadi. Karena dia menciptakan, tidak ada yang jadi dari segala yang jadi tanpa dia. Pertama dia digambarkan sebagai pribadi, yang kedua pencipta, yang ketiga kekal. Nah, siapa yang bisa memenuhi kriteria ini kalau bukan Yesus? Enggak ada manusia di bumi ini yang bisa memenuhi kriteria itu selain Yesus yang berasal dari sorga. Amin. Yesus itu adalah logos. Yesus itu adalah firman. Oh, terlalu bisa saya menjelaskan itu dengan banyak argumentasi. Bisa sekali, tapi waktunya nggak cukup. Biar diundang lagi maksudnya. Jadi Yesus itu adalah Allah yang menjelma. Ini kan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Jadi Filipi 2 ayat 6 sampai 8 itu bicara tentang Yesus plus. Yesus menambah natur pada dirinya. Ya, Yesus menambah natur pada dirinya, sehingga Yesus itu satu pribadi dengan dua natur, yang insani dan yang ilahi. Yohanes itu
adalah Injil yang menekankan keilahian Yesus. Makanya disebut Injil Yohanes itu sebagai Injil yang bersifat high kristologi, karena memulai penjabaran tentang Yesus dari atas, dari sorga. Dia memulai penjelasan Yesus tentang Yesus itu yang dari sorga. Kan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus sebelum menjadi manusia, dia bersama-sama dengan Allah, bersama dengan Bapa dalam kekekalan. Jadi high kristologi. Kalau Injil sinoptik itu low kristologi, ya, menekankan kerendahan hati dan penderitaan dari Tuhan Yesus. Kalau Injil Yohanes itu bicara tentang keilahian Tuhan Yesus. Tapi Injil Yohanes juga berbicara tentang kemanusiaan Yesus. Dia lapar, dia menangis, dia haus, bahkan dia mati. Itu jelas menunjukkan kemanusiaan Yesus. Tapi kalau dia mengampuni dosa, itu menunjukkan apa? Keilahiannya. Pernyataannya dengan mengatakan dia Tuhan atas hari Sabat, aku adalah Tuhan atas hari Sabat, itu menunjukkan siapa? Dia adalah Allah. Bertemu dengan Yesus sama dengan bertemu dengan Allah. Itu Injil Yohanes yang ungkapkan, yang tegaskan. Jadi Yesus itu adalah Allah. Bahkan tidak jarang Tuhan Yesus menegaskan bukti-bukti keilahiannya melalui karya mujizat yang ia kerjakan. Mujizat-mujizatnya bukanlah bukti langsung dari keilahiannya, tetapi klaim di balik setiap mujizat yang ia lakukan. Karena Yohanes memperlihatkan mujizat-mujizat itu sebagai tanda, semeion, tanda petunjuk. Sama seperti penunjuk jalan menunjuk pada tempat tertentu. Petunjuk itu bukan tujuan atau akhir dari destinasi kita. Demikian juga dengan mujizat itu, mujizat yang Yesus lakukan bukanlah pusat perhatian, melainkan Yesus dan kerajaannya lah yang menjadi pusat perhatian setiap kita. Sebagai contoh, setelah mujizat memberi makan 5.000 orang, 5.000 orang, sisa berapa bakul? Sisa berapa bakul? 12. Tahu kenapa sisa? Karena audiensnya bukan orang Batak. Kalau nggak di plastik semua. Nah, setelah mujizat memberi makan 5.000 orang, Yesus menegaskan, akulah roti kehidupan. Yohanes 6 ayat 35. Ini adalah bukti dari keilahian Tuhan Yesus. Dia berkata, akulah roti kehidupan. Memakan dia, mempercayai dia, membuat kita beroleh kehidupan. Pada saat penyembuhan orang yang buta sejak lahir, Yesus berkata, akulah terang dunia. I'm the light of the world. Yohanes 9 ayat 5. Dan sebelum Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, ia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 10 ayat 30 terakhir. Ini kan jemaat itu kalau dengar kata terakhir semangat sekali dia. Tapi yang terakhir ini yang paling panjang. Yohanes 10 ayat 30 sampai 33. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kata satu di situ bukan hanya menunjuk kesatuan visi atau tujuan atau misi. Tidak, tapi kesatuan hakikat juga, kesatuan hakikat. Sebab kalau tidak kesatuan hakikat, di mana Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, bahwa dia menganggap dirinya secara langsung bahwa dia adalah Allah, ngapain orang Yahudi jadi marah? Mau melempari dia dengan batu. Dan ditegaskan dalam ayat 33, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi orang-orang Yahudi itu tahu betul, dengan Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Makanya dia mau dilempari dengan batu. Jadi bukan hanya sekedar kesatuan visi atau tujuan. Kalau hanya sekedar kesatuan visi dan tujuan, itu nggak jadi masalah. Tapi itu lebih dari kesatuan visi dan tujuan, kesatuan hakikat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersyukur kita menjadi umat tebusan Allah. Kita dibenarkan oleh Kristus lewat kematiannya. Kita memiliki keyakinan yang benar. Karena apa? Allah menganugerahkan Yesus, Roh Kudus dan Injilnya bagi setiap kita. Kebaikan Allah itu tidak bisa digambarkan dengan apapun lewat semua pemberian yang Dia sudah berikan bagi setiap kita. Biarlah kiranya kita belajar untuk bersyukur dan taat kepada Yesus yang telah memberikan segala-galanya bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri.
Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan, kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Mari yang percaya mengasihi Tuhan lebih lagi katakan, inilah yang setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. 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 Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ajari kami untuk melakukannya Tuhan, hidup di dalamnya. Terima kasih buat hamba-Mu Pastor Robson Samosir, pakai hamba-Mu dimanapun dia berada. Biarlah nama-Mu dimuliakan dalam seluruh hidupnya. Dan tiba saatnya Bapa, pagi saat ini kami mau memberikan persembahan. Biar dengan ketulusan hati dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan memberikan persembahan. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus. Pada kaki Yesus letakkanlah. Tak pernah dia janji harikan panas, tak pernah ia janji selalu kan panas, dan tak pernah dia janji pasti akan hujan.
Tapi dia berjanji memberi kekuatan. Bila topan ganas melanda, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi, Dia akan ganti segala duka. Dia akan ganti segala duka menjadi, Dia akan ganti segala duka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudaraku. Ada pengumuman pada hari ini. Pengumuman yang pertama, Monday Fellowship hari Senin tanggal 26 Juni 2023 pukul 19 atau pukul 7 malam. Pembicara Gembala Sidang kita Pastor Andreas Agus dengan tema Menemukan Tuhan. Dan yang kedua, Rumah Kita Rabu tanggal 28 Juni 2023 pukul 19 atau pukul 7 malam. Tema mendidik anak muda, mendidik bangsa. Narasumber Bro Michael Waduwila MTH. Dan untuk ibadah minggu depan, ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus tanggal 2 Juli 2023 pukul 9 pagi. Perjalanan iman, pembicara Pastor Andreas Agus. Demikian pengumuman kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, Hormat bagi hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa, ketiganya yang esa, ketiganya yang esa. Berikan suara kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kenyang kami di hadirat-Mu, kebenaran firman-Mu mendewasakan kami dan menguatkan iman percaya kami. Menjadi semakin teguh dan kuat percaya kami kepadamu. Betapa indah memiliki pengenalan akan Engkau. Betapa indah memiliki hubungan yang manis dengan Engkau. Betapa indah memiliki kepercayaan yang benar di dalam Engkau. Tuhan memberkati hamba-Mu Pastor Robson Samosir dalam kehidupan pribadinya. Pergumulannya dan perjuangannya kami percaya ada di dalam tangan perlindungan Tuhan. Kasih-Mu sempurna bagi beliau Tuhan.
Dan kami menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi dalam tangan kuasa-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan kami percaya Tuhan memampukan kami untuk cakap menanggungnya bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa untuk kehadiran sidang jemaat-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati dan menyertai kehidupan umat-Mu Tuhan. Dari hari ini hingga kekal selama-lamanya. Para pelayan Tuhan yang juga sudah memberkati kami menyerahkan hidup mereka dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati dan menyertai kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu. Kita akhiri ibadah ini dengan menyambut segala berkat dan anugerah Tuhan. Berkat anugerah dari Allah Bapa yang di surga, yaitu berkat anugerah di dalam Putra Tunggalnya Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan dan perlindungan yang sempurna dari Allah Roh Kudus menaungi menyertai kehidupan kita dari pagi hari ini hingga kekal sampai selama-lamanya. Dengan penuh syukur mari katakan bersama-sama amin. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.